Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Umar Husin, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan perdata. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan simulasi video praktik sidang perkara perdata Wan Prestasi dengan penggugat PT Makmur Jaya Terus melawan tergugat atas nama Ferry Wiharja dengan nomor register perkara 151-PD-T-G-2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya Anandita Sandrena selaku panitia pengganti pada persidangan hari ini dan berikut rekan-rekan saya. Saya Nayul Rahma sebagai saksi penggugat. Saya Zikra Amalia Saputri sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Carina Salani sebagai hakim anggota 2. Saya Ahmad Irfan Hamandang sebagai hakim ketua. Saya Dino Hadiati sebagai hakim anggota pertama. Saya Zidan Parulian Utagalung sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Rozanur Rahmat sebagai saksi tergugat. Saya Parnas Zidan sebagai juru sumpah. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hari ini, Kamis 1 Agustus 2025, persidangan perkara Wan Prestasi dengan nomor register perkara 151-PDT-T-G-2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya Terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin diminta untuk berdiri. Silakan duduk. Baik, sidang perkara perdata nomor 151-PDT-T-G-2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya Terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan atau hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja? Saya kuasa hukum penggugat bertindak mewakili penggugat yang mulia. Baik, untuk tergugat, Saya kuasa hukum tergugat bertindak mewakili tergugat yang mulia. baik. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, kegiatan dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat maupun apakah telah menerima sayan gugatan dari penggugat? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan dibacakan. Untuk kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Izin yang mulia. Surat gugatan Wan Prestasi, Jakarta 15 Mei 2025. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Bungur Besar Raya nomor 24 2628 Kemayoran Jakarta Pusat. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini Adria Fatika Putri SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Makmur Jaya Terus yang berkedudukan di Wisma 46 lantai 28 Jakarta Pusat yang diwakili oleh direktur utamanya. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan penggugat yaitu Ferry Wiharja yang berkedudukan di Jalan Safri 1 nomor 53 Lebak Bulus 3 RT 009 RW 007 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar gugatan ini kami ajukan sebagai berikut. Antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian pembiayaan multiguna nomor H2207011002FA02 tanggal 15 Juli 2022 di mana tergugat memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp262.794.000 guna pembelian 1 unit kendaraan Toyota Vios tahun 2017 dengan kewajiban membayar angsuran sebesar Rp4.379.900 selama 60 bulan. Namun, sejak angsuran ke-15 yaitu pada Oktober 2023, tergugat lalai melakukan pembayaran. Hingga saat ini gugatan ini diajukan. Penggugatan juga telah beberapa kali memberikan teguran baik lisan maupun tertulis, termasuk surat peringatan sebanyak 3 kali dan somasi pada tanggal 17 April 2024. Total tunggakan tergugat hingga saat ini sebesar Rp166.688.533, belum termasuk kerugian imaterial dan hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp100 juta.
akibat macetnya pembiayaan yang berdampak pada kegiatan operasional penggugat, bahwa perbuatan tergugat tersebut jelas merupakan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 junto pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata karena lalai memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang telah disepakati. Maka, berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan-penggugatan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini. Yang ketiga, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji ataupun prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban pembayaran dan atau melakukan seluruh kewajiban pembayaran sebesar Rp166.688.533 kepada penggugat secara tunai. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas tidak dapat memanfaatkan hasil penjualan untuk perputaran pembiayaan kendaraan bagi debitur lainnya dan dapat dinilai dengan harga pasaran sekurang-kurangnya Rp100 juta. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000 setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi putusan. Perkara ini tidak putusan berkekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul terkait dengan gugatan ini. Dan yang terakhir yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet. Dan apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih. Baik, sesuai kalender persidangan, sidang jawaban atas gugatan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang sudah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 151-PDT.G-2025- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat siap dengan persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat jawaban atas gugatan dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap dengan jawaban atas gugatannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Jawaban atas gugatan nomor perkara 151-PDT.G-2025- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertindak atas nama klien kami, Ferry Wiharja melawan PT Makmur Jaya sebagai penggugat. Kami dengan tegas menolak seluruh dalil dari penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya. Dalam eksepsi, 1. Gugatan tidak jelas. 2. Gugatan melanggar yurisdiksi. 3. Gugatan tanpa dasar hukum atau disebut sebagai error in persona. Bahwasannya, gugatan dari penggugat tidak merinci secara konkret. Sesuai pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Tergugat menolak seluruh dalil gagasan. 2. Penggugat tidak memberikan ruang dialog. 3. Penggugat menutur dewangsa, denda, dan kerugian. 4. Surat somasi yang diklaim telah diberikan tidak pernah diterima oleh tergugat. 5. Pengajuan sita jaminan tidak disertai dengan bukti. 6. Penggugat menuntut kerugian material sebesar 100 juta. Dalam petitum, berdasarkan uraian tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan memberikan putusan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah saudari sudah mengerti atas jawaban gugatan dari saudara tergugat? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudari penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Tidak, Yang Mulia, kami tetap ada gugatan kami. Baik, setelah proses jawab-menjawab dinyatakan selesai, majelis hakim mencermati bahwa terdapat eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan kalender persidangan, majelis hakim akan menyampaikan putusan selah pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda. Sidang
Sidang sudah selesai. Majelis hakim akan menyimpulkan dua persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 151 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya Terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela kepada para pihak harap didengarkan. Putusan sela nomor 151 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wan prestasi terhadap penggugat PT Makmur Jaya Terus yang berkedudukan di Jalan Wisma 46, lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kap 1, Kabupaten atau Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reski Ade Putri Firgiawan SHMA dan Edria Padlika Putri SHMA, para advokat dan konsultan hukum pada Situmpul dan Partners Law Office berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2025 melawan tergugat Ferry Wiharja yang berkedudukan di Jalan Sapi 1 nomor 53 Lebak Bulus 3 RT 009 RW 007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zidan Parlian Huta Galung SHMA, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Altura Legal Partners berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 menimbang bahwa gugatan wan prestasi terkait perjanjian pembiayaan multibenar tertanggal 15 Juli 2022 menimbang bahwa penggugat memberikan pembiayaan sebesar 262.794 juta rupiah untuk pembelian mobil Toyota Vios 2017, menimbang bahwa pembayaran dilakukan secara angsuran 4.379.900 rupiah selama 60 bulan, menimbang bahwa tergugat menunggak angsuran sejak Oktober 2023, menimbang bahwa sisa kewajiban yang belum dibayar oleh tergugat sebesar 166.688.533 rupiah, menimbang bahwa tergugat telah disomasi namun tidak menanggapi eksepsi tergugat obscure libel. Gugatan dianggap kabur karena tidak merinci nominal dan perhitungan ganti rugi. Kompensasi relatif. Gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai domisili tergugat. Replik dan duplik. Penggugat menolak seluruh eksepsi, tergugat mempertahankan eksepsinya. Pertimbangan, eksepsi obscure libel ditolak. Gugatan telah cukup jelas secara formil dan material. Eksepsi kompetensi relatif ditolak. Meskipun tergugat berdomisili di Jakarta Selatan, sebagian kewajiban dilakukan di wilayah Jakarta Pusat dan tidak ada kesepakatan forum lain dalam perjanjian. Mengadili 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan memenuhi syarat formil dan material. 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara. 4. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok sengketa. Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 oleh kami, Ahmad Rifan Ramanda SHMA sebagai Hakim Ketua, Ini Wandarianti SHMA sebagai Hakim Anggota 1. Carita Salani SHMH selaku Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 dibantu oleh Anandita Sandiana SHMA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kepada para pihak setelah putusan sela telah dibacakan, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Kepada para kuasa hukum, apakah akan mengajukan alat bukti? Yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi. Tergugat. Ya, yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi. Baik, sesuai kalender persidangan, sidang pembuktian oleh para kuasa hukum dilaksanakan pada hari Kamis 5 Juni 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang sudah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan dua persidangan pada hari ini dimohon untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 151 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya Terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat pada hari Kamis 5 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari para pihak kuasa hukum penggugat. Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis dan saksi yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat silakan maju dan bawakan alat bukti tertulisnya kepada majelis. Kepada pihak penggugat silakan maju dan diperiksa juga. Cukup, baik, silakan kembali lagi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi? Ya yang mulia, kami juga akan mengajukan saksi hari ini. Baik, silakan panggilkan saksinya. Pada saksi silakan memasuki ruang persidangan. Kepada saksi majelis hakim meminta saudara untuk maju menyerahkan identitas saudara. Silakan. Silakan duduk kembali. Saudari saksi, saya akan menanyakan identitas dari saudari saksi. Nama saudari, Anaya Tiara Rahma Sarjana Manajemen. tempat dan tanggal lahir saudari, Jakarta 12 Desember 1997. kebangsaan saudari, Warga negara Indonesia. tempat tinggal saudari, Jalan Suada nomor 75 RT 4 RW 6 Jakarta Timur. agama saudari, Islam. kerjaan saudari, Saya staf penagihan di PT Makmur Jaya Terus sejak tahun 2021. Baik, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudari? Ya, saya bersedia ya. Baiklah, kepada hakim anggota 1, silakan untuk mengambil sumpah. Baik, saksi silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Kepada saksi, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi untuk menjadi saksi di muka sidang, di muka sidang untuk memberikan kesaksian untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya yang sebenarnya dan tiada lain yang tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah, silakan kembali dan saudara saksi dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada hakim ketua. Baik, sebelum saudari memberikan kesaksian, kami selaku majelis hakim akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Apakah saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat? Ya yang mulia, saya mengenal penggugat sebagai atasan saya di tempat saya bekerja. Apakah saudari mengetahui hubungan hukum antara penggugat dan tergugat? Ya, saya tahu. Saya menangani penagihan tergugat sejak ia menunggak angsuran. Apakah saudari pernah menghubungi tergugat secara langsung selama proses penagihan? Saya pernah coba hubungi lewat telepon dan kirimkan surat, tapi tidak pernah direspon. Baik, apakah kuasa hukum penggugat ada pertanyaan untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Sejak kapan tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran? Sejak Oktober 2023 sampai April 2024 tidak ada pembayaran. Baik. Yang kedua, langkah apa saja yang dilakukan oleh penggugat terhadap tunggakan tersebut? Kami kirim 3 surat peringatan dan 1 somasi ke alamat sesuai kontrak, tapi tidak ada tanggapan. Baik, saya kira cukup yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan juga untuk saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudari bisa membuktikan bahwa somasi diterima langsung oleh tergugat? Saya tidak punya bukti tanda terima fisik, tapi pengiriman dilakukan lewat pos tercatat. Apakah penggugat pernah terbuka pada permintaan negosiasi dari pihak tergugat? Tidak ada permintaan negosiasi resmi yang masuk, jadi kami tetap jalankan prosedur penagihan biasa. Saya kira cukup yang mulia. Baik, saudari saksi silakan mengambil kartu identitas dari panitia dan tinggalkan ruang sidang. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang mulia. Silakan bawakan alat bukti tulisan pada majelis. Silakan kepada pihak penggugat maju dan ikut memeriksa. Cukup? Baik, silakan kembali. Pada pihak
pihak tergugat apakah akan mengajukan saksi? Ya, Yang Mulia, kami akan menghadirkan saksi 1 orang hari ini. Baik, silakan panggilkan saksinya. Pada saksi, silakan memasuki ruang persidangan. Kepada saudara saksi, majelis hakim meminta saudara untuk maju menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan. Silakan duduk. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara saksi. Nama lengkap? Ardian Syah Sutarto, Tempat dan tanggal lahir? Jakarta 5 Juli 1995, Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Jaya Raya nomor 21, Cipayung, Jakarta Timur. Agama? Islam. Pekerjaan? Saya bekerja di bidang distribusi alat berat dan tentang kerja dari harga. Baik, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara saksi bersedia disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Silakan. Baik, kepada hakim anggota 2, silakan untuk mengambil sumpah. Baik, saksi silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Kepada saksi, ikuti lafal sumpah berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan kesaksian yang sebenarnya akan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah, silakan kembali dan saudara saksi silakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada hakim ketua. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, majelis hakim akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau semenda dengan tergugat? Tidak kemudian Apakah saudara kenal dengan tergugat? kenal Yang Mulia sebagai rekan kerja. Baik, apakah saudara mengetahui kondisi ekonomi tergugat sejak tahun 2023? Iya Yang Mulia, sejak akhir tahun 2023 proyek bisnisnya banyak yang dibatalkan dan usahanya berhenti total. Lalu, apakah saudara mengetahui adanya usaha tergugat untuk menyelesaikan tunggakan? Tahu Yang Mulia, saya sendiri bantu buat email permohonan keringanan cicilan. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah tergugat pernah menunjukkan niat baik untuk tetap membayar kewajibannya? Iya Pak, dia sempat berencana jual mobil yang dibeli dari pembiayaan, tapi tidak cukup untuk tutup sisa utangnya. Mengapa menurut saudara permohonan keringanan itu tidak membuahkan hasil? Karena email tidak dibalas dan kontak telepon juga tidak aktif. Tergugat akhirnya merasa buntu. Saya kira cukup, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara memiliki bukti bahwa email tersebut dikirim dan ditujukan ke alamat resmi penggugat. Tidak ada bukti pengiriman, kami hanya kirim ke alamat email layanan yang tercantum di kontrak. Jika tergugat serius ingin menyelesaikan kewajiban, mengapa tidak datang langsung ke kantor penggugat? Karena dia mengaku takut dan bingung prosedurnya gimana, apalagi merasa sudah dicuekin sejak awal. Baik, terima kasih. Kami kira cukup, Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan ambil kembali kartu identitas saudara di panitera dan meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, sidang pembuktian telah selesai dan sesuai kalender persidangan, sidang kesimpulan oleh para kuasa hukum dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang sudah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 151-PDT-G-2025- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya terus sebagai penggugat, pelawan PNI Harja sebagai tergugat pada hari Kamis 12 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Untuk kesimpulan mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan dan diserahkan? Telah dibacakan saja yang mulia. Yang dibacakan saja, Yang Mulia. Baik, untuk kuasa hukum penggugat silakan berikan kepada majelis hakim. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan maju untuk memberikan kesimpulan kepada majelis hakim.
Setelah kesimpulan para pihak telah diserahkan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk menyusun putusan dan sesuai kalender persidangan. Sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim dilaksanakan pada hari Kamis 19 Juni 2025 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang sudah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 151 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya Terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat pada hari Kamis 19 Juni 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sini saya akan membacakan putusan akhir. Nomor 151 garing PDT.G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara wan prestasi terhadap penggugat PT Makmur Jaya Terus yang berkedudukan di Jalan Wisma 46 lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kap 1 Kabupaten atau Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reski Adeputri Firdiawan SHMA dan Edia Padika Putri SHMA para advokat dan konsultan hukum pada si Tunggul dan Makmur Law Office berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 melawan tergugat Ferry Wiharja yang berkedudukan di Jalan Sapi 1 nomor 53 Lebak Bulus 3 RT 009 RW 007 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bidan Parudian Utagalung SHMA advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Altura Legal Partner berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 menimbang bahwa penggugat PT Makmur Jaya Terus dan tergugat Ferry Wiharja telah membuat perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 15 Juli 2022 untuk pembelian kendaraan Toyota Vios senilai Rp264.000 yang dibayar secara angsuran selama 60 bulan. Menimbang bahwa tergugat telah membayar angsuran hingga bulan September 2023 namun sejak Oktober 2023 tergugat tidak lagi membayar angsuran sesuai jadwal sehingga masih terutang Rp166.688.533.000. Penggugat telah mengirimkan somasi dan peringatan, namun tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui tidak membayar angsuran dengan alasan kesulitan keuangan serta mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi relatif dan gugatan kabur obscure libel. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat alasan kesulitan keuangan tidak membebaskan debitur dari kewajiban kecuali dalam keadaan memaksa yang dalam perkara ini tidak terbukti. Somasi dianggap telah diterima secara sah berdasarkan alamat yang tercantum dalam perjanjian. Menimbang bahwa eksepsi obscure libel dan yurisdiksi relatif dari tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa tergugat terbukti melakukan wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa terhadap tuntutan ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah dinilai terlalu tinggi, majelis hakim menilainya wajar sebesar 50 juta rupiah. Terhadap tuntutan uang paksa sebesar 500.000 rupiah per hari dapat dikabulkan sebagai upaya memaksa pelaksanaan putusan. Menimbang bahwa putusan ini layak untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa karena eksepsi tergugat dinyatakan ditolak dan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, maka tergugat harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana diatur dalam putusan amar di bawah ini. Mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi tergugat terhadap gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar pada penggugat sebesar Rp166.538.533 sebagai kewajiban pokok, 50 juta sebagai kompensasi kerugian imaterial dan 500.000 per hari keterlambatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp786.000. 6. Menolak selebihnya gugatan penggugat. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 19
19 Juni 2025 dibantu oleh kami Ahmad Rifat Ramadhan SHM sebagai Hakim Ketua. Ini Wonadiati SHM sebagai Hakim Anggota 1. Jalina Sarani SHM selaku Hakim Anggota 2. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dibantu oleh Anandita Sardiana SHM sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Baik, putusan telah dibacakan. Dengan demikian pada hari Kamis 19 Juni 2025 bertempat di ruang sidang perkara perdata nomor 151 garing PD titik G garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT Makmur Jaya terus sebagai penggugat melawan Ferry Wiharja sebagai tergugat dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan para hadirin dimohon berdiri. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Sekian persidangan pada hari ini. Semoga persidangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.